Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Indonesia. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang saya cintai dan saya hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia lah, mengenai Rempang yang kembali ada kisruh atau bisa dikatakan Rempang jilid 2 atau apa. Saya juga sudah lupa ini hari apa gitu kan. Mungkin karena saya sakit atau karena akhir-akhir ini saya bertambah sinting aja kan. Jadi saya adalah salah seorang masyarakat warga Kota Batam. Saya hanya ingin menyampaikan unek-unek mungkin atau nyinyir aja kepada, khususnya kepada Bapak Presiden, tentang Rempang itu ya, yang saya pikir 2 tahun terakhir ini bergejolak. Walaupun momentum Rempang itu bagi saya itu setidaknya 2015 atau mundur ke 2010, atau sebenarnya tuh bersamaan dengan momentum Batam ini sendiri sejak 2004. Sejak 2004 itu ada SK Wali Kota Batam. Pada waktu itu tokoh kami, yaitu Wali Kota Batam Bapak Dr. Andes Haji Nyat Kadir, yang baru 2 bulan ini telah meninggal dunia. Semoga beliau dirahmati Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu ada SK Wali Kota Batam waktu itu yang menetapkan ada setidaknya 109 kampung tua di wilayah pemerintahan Kota Batam yang ditetapkan sebagai kampung yang harus dilestarikan lah. Jadi sejak itu mulailah dibentuk yang namanya RKWB untuk bagaimana mengadministrasi dan kemudian mensertifikasi, yang waktu itu memang fokusnya di Batam ini saja, atau ya tahap pertamanya di Batam ini, di Pulau Batam ini atau kami sebut mainland. Itu sebanyak 37 titik kampung tua yang sampai hari ini juga belum selesai proses legalitasnya, kita katakan legalitasnya atau disertifikasi, baik itu sertifikat hak milik maupun ada juga sebagian yang sertifikat HGB. Jadi untuk saudara-saudara di kampung tua juga, sertifikat kampung tua itu ternyata tidak semuanya hak milik, ada yang HGB tergantung dengan keadaannya. Mungkin berkaitan dengan adanya PL-PL yang semrawut mungkin di situ atau bagaimana. Walaupun ada kesepakatan atau semacam aturan yang mengatakan bahwa PL-PL yang ada di kampung tua akan dikeluarkan dan seterusnya. Jadi terkait dengan SK Wali Kota Batam 2004 itu ada 105 kampung yang akan dilestarikan atau dipertahankan. Bahkan ada satu tim yang dipimpin oleh Bapak Wan Darussalam tahun 2007. Itu ada juga beredar itu semacam keputusannya bahwa kampung tua yang ada di Rempang Galang itu juga sebagaimana SK Wali Kota akan tetap dipertahankan. Dalam konteks itu, waktu itu ketika adanya MOU yang waktu itu ada KWTE, Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, yang dengan berlalunya waktu KWTE tersebut tidak jadi atau sekarang bisa dikatakan sudah kadaluarsa, sebagaimana juga pernyataan dari Bapak Taba Iskandar beberapa waktu lalu juga menanggapi kisruh Rempang, yang pada waktu itu Pak Taba Iskandar adalah Ketua DPRD Kota Batam. Jadi menyangkut sejarah atau historis dari Rempang ini dengan adanya KWTE tersebut itu sudah terputus atau sudah kadaluarsa, atau bisa dikatakan sudah tidak ada kaitannya sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat awal-awal dari kisruh Rempang ini, para pejabat pusat itu merujuk ke situ, seperti yang kita bisa lihat lah di medsos, di TV, pernyataan-pernyataan seperti waktu itu Menko, kemudian Kapolri juga mengatakan bahwa Rempang ini memang sudah diserahkan sejak 2004 kepada PT MEK atau perusahaan yang di bawah, yang bosnya itu TW itulah, Tommy Winata. Seperti itulah dapat kita bisa kita cari itu beritanya.
Yang secara ringkas saya ingin sampaikan bahwa pada waktu itu juga ada permasalahan, bahkan ada angka sebesar 3,5 triliun yang itu tidak jelas itu apa sebenarnya. Bahkan waktu itu saudara TW itu sempat dipanggil ke Bareskrim Polri. Tentu kasus itu tidak jelas ujungnya apa sebenarnya, bagaimana. Yang jelas bagi saya itu ada suatu permasalahan menyangkut katakanlah PT MEG itu atau PT apa yang menjadi bendera kala itu, yang menyangkut dengan katakanlah seorang miliarder atau pengusaha Tommy Winata saat itu, yang seakan-akan itu dipropagandakan kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah lanjutan dari yang dulu itu. Itulah yang tersampaikan ke masyarakat, sehingga juga itu seolah-olah menjadi alibi tidak adanya semacam penelitian yang serius, pengkajian yang serius tentang penyerahan atau tentang Rempang Galang ini akan diserahkan bulat-bulat kepada badan usaha swasta, yang di dalam satu peraturan pemerintah dikatakan bahwa badan usaha swasta itu adalah badan usaha yang bersifat strategis. Sementara kata strategis itu sendiri tidak ada penjelasannya secara gamblang atau secara jelas apa yang dimaksud strategis itu. Yang bagi saya kalau strategis itu berarti sesuatu yang apabila dia tidak ada maka akan berpengaruh kepada kepentingan nasional. Misalnya PT MEG. PT MEG ini harus dikategorikan sebagai badan usaha yang strategis. Jadi kalau misalnya PT MEG ini tidak ada, maka Indonesia akan guncang, misalnya perekonomian akan kacau balau, ketahanan Indonesia akan terganggu. Ya setidaknya itulah gambaran yang saya pahami tentang strategis itu. Sama halnya misalnya bagaimana kalau institusi Polri dibubarkan, itu akan terjadi kekacauan kan? Karena strategis. Bagaimana kalau tidak ada gubernur? Bagaimana kalau tidak ada wali kota? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada PT MEG? Apa yang terjadi? Ya karena saya pikir tidak ada apa-apanya gitu kan, tidak terjadi apa-apa. Maka bagi saya PT MEG itu bukan badan usaha yang strategis, tidak mengganggu stabilitas apapun di negara ini secara nasional. Bahkan secara daerah pun, secara regional mau secara daerah tidak pengaruh. Itu dari perspektif kata strategis itu. Karena memang dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah, terutama presiden. Itu kan ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Seperti itulah apanya. Termasuklah di situ ada pembahasan tentang PSN, Proyek Strategis Nasional. Kemudian diperbaharui atau ada perubahan yang juga saya pikir tidak terlalu signifikan perubahannya, nomor 39 tahun 2023 yang lalu. Tetapi dalam konteks hiruk pikuk Rempang ini saja, saya tidak pernah melihat adanya yang merujuk ke peraturan ini, padahal peraturan ini berlaku. Dan bagi saya memang peraturan ini harus dirujuk oleh khususnya proyek Rempang ini, karena di peraturan ini sangat detail. Lagipun di peraturan ini memang peraturan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kecuali PSN itu sendiri tidak terkategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum. Karena di satu sisi saya lihat PSN ini diserahkan kepada badan usaha swasta yang kalau bagi saya tidak jelas kedudukannya, posisinya tidak jelas, tidak strategis. Dan ini bagi saya layak dalam tanda kutip dicurigai apa kepentingan pemerintah, baik itu pemerintah Jokowi, kemudian sekarang berlanjut kepada pemerintahan Prabowo. Apanya nih? Ada perjanjian apa nih antara pemerintah dengan badan usaha ini yang justru di masa lalu ada permasalahan yang ada sampai ke Bareskrim. Ini sangat penting bagi saya untuk bukan saja tentang bagaimana masyarakat di bawah ini, juga berpengaruh bagi saya kepada status atau stabilitas nasional, karena ini akan diserahkan kepada swasta di mana Rempang Galang itu akan diserahkan seakan-akan seperti BP Batam mengelola Batam ini. Padahal secara wilayah, ya saya pikir saya tidak perlu memberitahu dan tidak perlu mengajari berenang gitu kan, ikan berenang. Kepri ini, Kepulauan Riau ini daratannya itu hanya 4% Pak dari total wilayahnya, 4%. Kepri ini lautan.
Karena itu perlu pertimbangan yang sangat serius, bukan hanya bagi pemerintah pusat, justru bagi pemerintah daerah ini, wali kota khususnya yang sudah mendapatkan otonomi daerah, undang-undang otonomi daerah. Sekaligus saya sampaikan di sini bahwa untuk kita sebagai masyarakat Batam, kita harus melihat bahwa posisi wali kota itu atau Pemko Batam itu di atasnya BP Batam. Karena itu wajar apabila sekarang ini ada istilahnya ex officio. Pemerintah kota Batam ini atau pemerintah kota maupun kabupaten itu ada dasarnya undang-undang otonomi daerah itu atau undang-undang pemerintahan daerah itu. Bisa kita katakan bahwa Pemko Batam itu dasarnya undang-undang, sementara BP Batam itu dasarnya hanya peraturan pemerintah. Karena itu kita sebagai masyarakat Batam, khususnya bagi kampung tua atau siapa saja yang merasa khususnya punya atau permasalahan atau ikut mau atau ingin ikut andil atau merasakan betapa pentingnya permasalahan Rempang ini, kita harus sama-sama memberikan dukungan atau kritik juga kepada wali kota Batam ini. Bagaimana wali kota Batam ini atau pemerintah kota Batam untuk dapat menjadi pelaksana atau mengemban pemerintahan daerah tersebut atau kita sebut sebagai undang-undang otonomi daerah. Karena itulah juga saya ingin katakan berulang-ulang bahwa nanti kalau saudara-saudara khususnya orang Rempang mau berdemo atau mau menyampaikan aspirasi, sampaikan aspirasinya ke wali kota Batam, bukan ke BP Batam. Jadi kembali ke tadi bahwa ini untuk khususnya kepada presiden, itu apa fungsinya peraturan pemerintah itu yang 2021 kemudian diperbarui 2023, di mana di situ bagi saya di situ sangat jelas diuraikan semuanya, termasuklah di situ apa yang disebut dengan tanah negara bukan tanah ulayat, bukan tanah wakaf. Bahkan di Perpres yang kemarin Perpres 78 itu juga masih disebutkan di situ tanah yang dimaksud bukan tanah masyarakat, tetap aja tanah negara. Tetapi kenapa tanah-tanah kampung tua di Rempang itu dianggap seolah-olah dianggap tidak ada? Dan bahkan rujukannya kemarin kalau saya lihat perjalanannya, sebagaimana ya juga pertemuan-pertemuan yang di situ ada kepala BP Batam waktu itu dan sekarang mungkin masih Pak Rudi, hanya merujuk kepada SK dari Kepala BP Batam untuk bagaimana menyelesaikan lahan-lahan di kampung tua Rempang tersebut yang selama ini juga itu yang dipakai di Batam ini, di mana dipersepsikan tanah di kota Batam ini atau di wilayah Batam ini semuanya adalah tanah yang di bawah penguasaan BP Batam, sehingga dikatakan di situ yang akan diganti rugi hanya tanam tumbuhnya, bukan tanahnya, karena tanahnya adalah milik BP Batam yang sekarang ini sejak adanya sertifikasi kampung tua di Batam ini, hal itu sudah dimentahkan. Karena kampung-kampung tua yang ada di 37 titik di Batam ini sedang berproses, dan diantaranya sebagainya sudah ada yang bersertifikat hak milik. Saya banyak tuh saudara-saudara saya di kampung saya namanya Batu Besar di Nongsa sudah bersertifikat hak milik. Maka sudah runtuhlah perspektif daripada SK Kepala BP Batam itu untuk mengatakan bahwa tanah-tanah kampung tua itu tanah milik negara, katakanlah, atau tanah yang dikuasai oleh BP Batam. Sudah runtuh. Dan saya juga melihat ada ketimpangan istilahnya ya, mungkin secara tata negara dengan adanya keluar kemarin itu Perpres 78 itu. Bagaimana mungkin katakan pemerintah kemarin itu masuk ke Rempang dengan hanya membawa keputusan dari Kepala BP Batam, kemudian dilanjutkan oleh Perpres yang bicara tentang dampak dari tadi itu, yang mestinya, yang idealnya adalah kita katakan dampak pengadaan tanah, yang mestinya merujuk ke peraturan pemerintah tersebut, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021, kemudian nomor 39 tahun 2023. Yang saya katakan itulah harusnya menjadi rujukan yang tidak pernah saya baca, tidak pernah saya dengar dari katakanlah pemerintah maupun dari Kepala BP Batam bahwa itu yang rujukannya. Sehingga akhirnya di dalam pertemuan dengan DPR, akhirnya kemarin Ketua atau Kepala BP Batam mengatakan ganti ruginya terlalu kecil. Kenapa? Ya karena memang itu tanah-tanah atau kampung-kampung itu dipersepsikan sebagai tanah negara. Ganti ruginya kecil karena memang tidak perlu mengganti rugi tanah. Itulah perspektif yang ada di Batam ini sekian lama sebelum adanya keputusan pemerintah untuk mensertifikasi kampung tua.
seperti juga ruli-ruli itu, rumah-rumah liar itu, pemerintah tidak perlu mengganti rugi tanahnya, mengukur tanahnya, hanya perlu mengganti rugi tanam tumbuh atau juga bangunan yang ada di situ. Karena orang-orang yang ada di tanah, di atas tanah itu, baik berkebun maupun membangun rumah, dipersepsikan sebagai menumpang saja. Jadi dengan adanya kemarin Perpres 78, itu saya menjadi pertanyaan, ini dari mana pemerintah ini kok tiba-tiba Perpres 78 turun sebagai dampak, sebagai akibat, sementara pemerintah tidak punya rujukan tentang sebab pengadaan tanah. Ini yang terjadi di Rempang ini kan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum lah katakan. Mudah-mudahan itu Rempang Eco City itu adalah untuk kepentingan umum perspektifnya, bukan untuk kepentingan khusus atau katakanlah kembali ke perspektif KWTE, kawasan wisata ekonomi khusus, yang sebenarnya di waktu yang KWTE dulu itu hanya sedikit saja yang menjadi khusus. Sementara sekarang ini Rempang Galang ini itu wilayah atau daratan yang sangat luas. Bagi perspektif Kepulauan Riau ini yang saya sudah katakan tadi, daratan hanya 4%. Karena itu saya tidak bosan-bosannya mengimbau kepada khususnya Saudara Wali Kota Batam untuk benar-benar memikirkan wilayah kekuasaan saudara yang sudah didasari oleh UU Otonomi Daerah, di mana dalam perspektif undang-undang pemerintahan daerah tersebut ada istilahnya konkuren, ada pembagian kewenangan atau kekuasaan antara pusat dan daerah, di mana menyangkut wilayah atau tanah khususnya sekarang yang ada di Rempang Galang itu bagian dari pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, di mana di dalam undang-undang tersebut memang ada 6 bidang yang dikatakan sebagai urusan pemerintahan absolut. Di antaranya ya keamanan, keuangan, termasuk juga bidang agama. Tetapi untuk permasalahan tanah atau wilayah teritorial itu pemerintah daerah setidaknya saya ingin katakan punya kewenangan atau punya kekuasaan, berbagi kekuasaan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan saya ingin katakan bahwa pemerintah daerah ini punya wewenang atau punya kekuasaan untuk membatalkan yang namanya PSN, sekalipun meskipun pemerintah berdalih dengan undang-undang atau peraturan, misalnya undang-undang Cipta Kerja misalnya atau Perpu Cipta Kerja yang juga belum begitu jelas dan belum begitu tersosialisasi apa sebenarnya kekuatan daripada UU Cipta Kerja tersebut. Ya, tapi memang pemerintah daerah perlu didukung oleh katakanlah kekuatan atau kemauan dari rakyatnya sendiri juga. Dalam hal ini lebih terkhusus kepada saudara-saudara yang ada di Rempang sana. Karena itu juga saya, walaupun saya mengkritik pemerintah, saya juga menghimbau kepada saudara-saudara yang ada di Rempang sana untuk benar-benar menyatukan perspektif dulu, keinginan saudara-saudara bagaimana, dan dilakukan secara ada tahapannya, ada prosedur-prosedurnya, langkah-langkahnya yang mengarah kepada sesuatu yang berlegitimasi. Katakanlah misalnya seperti kami di Batam ini ada RKWB, sehingga langkah-langkah yang disusun atau yang sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan oleh RKWB dapat berujung kepada yang namanya sertifikasi tanpa kami harus berbuat kerusuhan. Walaupun ya selama ini juga kami melakukan demo di Wali Kota Batam dan juga ada berdemo di BP Batam. Jadi kembali kepada Presiden, khususnya kepada Bapak Prabowo Subianto yang saya hormati, setidaknya untuk Rempang Galang ini atau Rempang Eco City ini, saya ingin katakan, saya hanya sebagai masyarakat yang ikut memperhatikan, mengamati yang terjadi selama ini, bahwa ini Rempang Eco City ini harus ada pembicaraan ulang atau pengkajian ulang yang harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat Rempang, kecuali pemerintah benar-benar melaksanakan apa yang ada di dalam peraturan pemerintah tersebut, bahwa katakanlah tanah yang akan digarap oleh pemerintah yang dalam hal ini Rempang Eco City itu tidak termasuk kepada tanah-tanah masyarakat yang termasuk ke dalam kawasan Kampung Tua yang ditetapkan oleh SK Wali Kota 2004 tersebut. Sehingga memang
Ini masalah Rempang ini masih ada dan sangat mudah saya pikir ditemukan titik temunya apabila pemerintah khususnya benar-benar merujuk kepada undang-undang atau peraturan pemerintah, atau kita katakan peraturan perundangan yang berlaku. Karena di situ jelas, ya karena saya keterbatasan saya ingin mengkritik pemerintah mengenai undang-undang atau peraturan pemerintah yang saya baca itu. Kenapa tidak merujuk ke situ? Seolah-olah peraturan pemerintah itu tidak berlaku. Padahal tahunnya itu masih 2021 dan 2023. Karena itu saya juga selalu mengajak kepada saudara-saudara saya untuk membaca peraturan itu. Dan itu menjadi bagian dari kritik kita untuk kita sampaikan kepada baik itu pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, untuk membaca itu dan untuk menegakkan itu. Karena di situ jelas semuanya diatur. Baik itu tanah pemerintah, tanah masyarakat, baik itu ganti rugi, baik itu bagaimana penyelesaiannya antara investor dan masyarakat ketika katakanlah tanah yang dialokasikan oleh BP Batam, di situ ada kampung tua, apa yang harus dilakukan. Di situ dikatakan pada pasal berapa itu? Pasal 41 dikatakan kalau nggak salah, bila mana dalam pengadaan tanah tersebut ada tanah ulayat, maka pihak yang memerlukan tanah, dalam hal ini PT MEK kalau sekarang ini, itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengadakan pertemuan, dan di situ juga hadir atau ada yang namanya tokoh adat setempat, yang dalam hal ini Lembaga Adat Melayu, untuk penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian kan nanti ujungnya itu penyelesaian itu maksudnya ganti rugi. Apabila terjadi kesepakatan, ganti ruginya apa, dalam bentuk apa, penyelesaian oleh siapa? Oleh investor, oleh PT MEK. PT MEK yang harus mengganti rugi. Ini tidak ada pertemuan, tidak ada pembicaraan yang jelas, belum ada kesepakatan yang bulat. Tiba-tiba pemerintah, bukan investor, pemerintah membuat kawasan apa? Kawasan relokasi yang bukan kewajiban pemerintah. Karena itu termasuk di antara kategori ganti rugi. Ganti rugi bisa berupa uang apa namanya? Uang tunai, bisa berupa relokasi, bisa berupa pembangunan apa? Ada setidaknya 5 jenis yang namanya ganti rugi. Itu juga saya kritik. Kenapa pemerintah tiba-tiba membangun area relokasi? Masyarakat ini kemudian dalam tanda kutip dipaksa untuk pindah ke relokasi. Padahal itu mestinya adalah kewajiban dari PT MEK, dari investor, dari pihak atau instansi yang memerlukan tanah. Karena di dalam peraturan tersebut, bahkan di pasal satunya di situ nomor 1 dikatakan pihak yang memerlukan tanah. Karena itu saya pertanyakan selama ini, siapa sebenarnya pihak yang memerlukan tanah di Rempang ini? Pemerintah pusat kah, pemerintah daerah kah, BP Batam kah, atau PT MEK? Tentu dalam perspektif ini, ya PT MEK yang memerlukan tanah. Kan PT MEK yang memerlukan tanah. Karena PT MEK mendapatkan itu, mendapatkan apa? Perjanjian dari bersama Menteri Ekonomi tersebut. PT MEK yang membutuhkan tanah. Maka PT MEK lah harus mengganti rugi masyarakat ini setelah adanya persetujuan. Kalau masyarakat setuju, karena masyarakat ini adalah tanah ulayat. Kenapa ini semua bisa terlaksana begitu saja? Karena itu merujuk ke tadi itu, hanya merujuk ke SK Kepala BP Batam. Yang saya jadi aneh, kenapa SK Kepala BP Batam itu seolah-olah Perpres 78 itu selevel dengan SK Kepala BP Batam, di mana BP Batam sendiri hanya dilandasi oleh peraturan pemerintah, yang dimana masih di bawahnya undang-undang, yang dimana Pemko Batam ini di bawah atau dilandasi atau dasar hukumnya adalah undang-undang pemerintahan daerah. Karena itu harus direvisi ulang ini Rempang Ecosystem ini, karena berdampak kepada tata negara, berdampak kepada rusaknya tata kelola negara ini yang sudah sedemikian rupa. Bahkan sekarang ini sudah ada perilaku-perilaku dalam tanda kutip premanisme yang terjadi di Rempang kemarin, itu bertepatan dengan hari ulang tahun Batam yang ke-195, yang entah kenapa pemerintah sendiri tidak ada merasa bersalah atau bagaimana sebenarnya, atau masyarakat yang ada di Rempang sana hanya akan dibiarkan begitu saja sebagai orang yang menumpang di pulau itu dan menunggu mereka ini kehabisan tenaga, sehingga mereka akan merajuk dengan sendirinya akan pergi dari pulau itu. Atau mungkin masih ada
niat baik dari negara, niat baik dari pemerintah ini, mulai dari pusat sampai ke pemerintah Kota Batam ini, bagaimana secara administratif memberikan status yang legitimatif kepada masyarakat Kampung Tua di sana, atau memang kalau tidak ada jalan lain untuk tetap melaksanakan rencana pemerintah yang sebenarnya juga belum bisa menggambarkan begitu jelas tentang katakanlah kemajuan yang mungkin diangkakan sekitar 300 triliun tersebut, yang juga dibandingkan dengan korupsi beberapa orang sudah sebanding yang sampai saya juga sudah pusing mau ngomongnya bagaimana, ya kan. Udah pusing saya mau ngomongnya, yang jelas itu aja. Terutama juga bagi kita nih, masyarakat Kampung Tua Batam atau masyarakat Kepulauan Riau yang masih peduli dengan katakanlah Rempang ini, untuk adanya usaha untuk menyatukan persepsi dulu, menyatukan berkonsolidasi dulu, supaya ini katakanlah Rempang Jilid 2 ini tidak seperti kemarin. Semua orang sudah berteriak, bahkan saudara-saudara kita dari berbagai daerah berteriak, tetapi tidak bisa disatukan dalam satu katakanlah format kekuatan atau kemupakatan atau apa, ya sehingga berlalu begitu saja. Jangan sampai seperti itu lagi. Jangan sampai ada yang ingin menjadi pahlawan, hanya ingin memajukan puak-puaknya lagi. Ini Rempang Jilid 2 ini katakanlah begitu, harus bersatu semuanya, terutama saudara-saudara yang di Rempang sana atau siapa saja yang ingin ikut dalam memperjuangkan Rempang itu harus bersatu, harus disatukan. Baik itu kita punya latar belakang politik berbeda atau apa saja kepentingan-kepentingan yang berbeda, kita harus kesampingkan itu semuanya dan harus berlapang dada bagaimana aspirasi, khususnya aspirasi masyarakat yang benar-benar terdampak katakanlah di Kampung Tua atau misalnya di Sembulang dan sekitarnya itu tersalurkan dengan benar, dengan berlembaga, dengan bermartabat, sehingga segala tuntutan itu menjadi sesuatu yang berkekuatan hukum lah, atau dapat menjadi rujukan atau dasar pengambilan keputusan oleh katakanlah setidaknya oleh wali Kota Batam dalam hal menyampaikan kepada pemerintah pusat bagaimana baiknya PSN Rempang Eco City itu ke depan. Apabila katakanlah tidak bisa dihentikan, bagaimana solusinya bagi khususnya masyarakat Kampung Tua itu sendiri, bagaimana masyarakat kampung itu tidak dirugikan. Soal kemungkinan adanya mungkin areal di kampung atau satu kampung yang akan terpaksa misalnya, yaitu silakan menjadi pembicaraan pemerintah, investor, dan masyarakat sampai menghasilkan keputusan yang adil, yang berkeadilan, yang tidak merugikan. Karena di dalam peraturan itu juga dikatakan apabila terdapat tanah ulayat atau kampung tua, itu harus ada pembicaraan, harus ada kesepakatan, baru bisa dieksekusi. Tidak seperti yang sekarang ini, masih amburadul sudah dieksekusi. Bagaimana nanti tentang kawasan relokasi itu ketika nanti masyarakat tidak mau ke sana, ya itu tinggal pemerintah berinisiatif menjadikannya misalnya kawasan perumahan prajurit misalnya, atau dikaitkan dengan situasi global yang sekarang ini Presiden selalu bicara tentang situasi regional, global, dunia riskan dengan perang. Silakan aja dijadikan itu perumahan prajurit siap perang. Karena kita ini berada di hadapan dunia internasional misalnya. Ya saya pikir itu aja lah undang-undang hari ini. Dan ya secara pribadi, ya bagi saya kesimpulannya Rempang Eco City itu memang amburadul, tidak berkekuatan hukum, ada juga melanggar hukum, kemudian juga banyak yang tidak jelasnya. Dan secara pribadi sebagai masyarakat Batam dan sebagai orang Kampung Tua juga yang selama ini sudah merasakan banyak ketidakadilan, saya ingin katakan bahwa apa yang terjadi di Batam ini saya tidak mau terjadi lagi di Rempang sana, khususnya perlakuan negara, perlakuan rezim pemerintah terhadap masyarakat adat yang sudah hidup turun-temurun sejak negara ini belum ada. Assalamualaikum.